ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dewan Juri dan kakak-kakak panitia dan teman-teman sekalian. Kami dari SMK Negeri 6 Surakarta ingin mempresentasikan hasil penulisan kami dengan judul Peran Kecerdasan Emosional dalam Pembentukan Karakter Remaja dan Dewasa. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Iswarani Nurfa Madani dan rekan saya Anastasia Hendrianto. Baik, selanjutnya kami akan membahas tentang latar belakang dari penulisan kami. Jadi pada saat menulis ini kita menyoroti dari banyaknya fenomena anak-anak yang saat ini tidak dapat mengontrol emosi mereka. Mereka tidak menempatkan diri secara etika, moral, kecerdasan emosional, dan sopan santun. Bila hal ini terus dilanjutkan, mereka akan dari hal kecil saja mereka akan lari dari tanggung jawab. Jika mereka memelihara sifat tersebut, apalagi kurangnya kecerdasan emosional saat dewasa nanti, hal tersebut akan berdampak bagi kehidupan mereka. Hal ini biasa disebut dalam norma budaya Jawa, yaitu dengan orang Jawani, yaitu ketika orang dewasa tidak mempunyai etika layaknya seorang orang dewasa tersebut. Berikut adalah salah satu contoh anak murid yang tidak mempunyai etika, yang tidak memiliki kecerdasan emosional. SPSE, pembelajaran sosial emosional bagi guru. Ahli soal pada kejadian berikut ini. Jadi rekomendasi saya tidak lupa. Diam saja, Pik. Dilihat dari ini hanyalah salah satu contoh dari ketidakpunyaan kecerdasan emosional. Masih banyak hal lagi di luar sana. Bahkan berita akhir-akhir ini yang membahas hanya masalah sepele mereka yang tidak mempunyai kecerdasan emosional menimbulkan berbagai tindak kriminalitas. Rumusan yang kita bahas dalam penulisan adalah bagaimana normalisasi kekurangan kecerdasan emosional pada anak-anak sangat mempengaruhi pada keseimbangan mental dan emosional mereka saat dewasa nanti. Baik, untuk tujuan dari penelitian kami ada dua. Yang pertama, menganalisis peran kecerdasan emosional dalam pembentukan karakter manusia. Dan untuk yang kedua, mengidentifikasi fenomena kekurangan kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Untuk manfaat penelitian sendiri, kami telah menuliskan beberapa target dari penelitian kami. Yang pertama, bagi penulis dapat meningkatkan kemampuan di bidang penelitian, kepenulisan, dan juga menambah wawasan bagi penulis. Dan kami juga berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan dampak atau manfaat yang baik juga kepada para pembaca. Sekiranya ada 3 yang kami tuliskan. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang ciri-ciri kekurangan kecerdasan emosional. Yang kedua, menyediakan informasi tambahan tentang pentingnya kecerdasan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, membantu perkembangan diri untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Kami juga memberikan sedikit dari agar para peneliti lain dapat mendapat wawasan dan memperkaya wawasan peneliti lain tentang pentingnya kecerdasan emosional dalam meningkatkan kualitas hidup.
Untuk landasan teori dalam penelitian kami ada dua. Yang pertama, pengertian kecerdasan emosional yang dikemukakan oleh Peter Salovey dan John Mayer. Dan yang kedua adalah komponen utama kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Untuk jenis penelitian yang kami gunakan, yang pertama adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan metode literatur. Penelitian studi kasus adalah metode penelitian yang fokus pada suatu kasus atau fenomena tertentu untuk memahami secara mendalam. Penelitian ini tidak berusaha untuk generalisasi pada populasi yang luas, melainkan fokus pada suatu kasus sehingga dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang fenomena yang dibahas tersebut. Untuk yang kedua adalah metode literatur. Penelitian literatur menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh informasi. Ciri-cirinya yaitu fokus pada analisis dan sintesis informasi dan tidak melibatkan pengumpulan data lapangan. Untuk teknik pengumpulan data berdasarkan metode yang kami gunakan adalah, karena sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa kami menggunakan metode tertulis, sehingga sumber yang pertama adalah sumber tertulis. Kami mengambil sumber-sumber dari buku-buku, artikel, jurnal, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Contoh sumber yang kami dapatkan, yang pertama adalah dari buku Emotional Intelligence edisi tahun 1995 karya dari Daniel Goleman. Dan untuk contoh berita, kami menggunakan kronologi siswa SMP di Pasuruan yang membantah guru saat ditanya PR yang ditulis oleh Muhajir Arifin dari Detik Jatim yang telah disampaikan di video tersebut. Dan yang kedua adalah fenomena. Kami mengobservasi langsung fenomena atau kasus di kehidupan nyata. Sebagai contoh, saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya yang saya sadari bahwa itu adalah ciri-ciri dari kurangnya kecerdasan emosional. Saya adalah seorang perempuan yang masih mengalami pubertasi dan hormon-hormon dalam tubuh saya ini juga mempengaruhi emosi saya. Tentu pada saat itu saya kehilangan uang sebesar 10.000. Saya sadar bahwa ternyata itu juga merupakan keterbukaan saya sendiri dan pada akhirnya saya tidak bisa meluapkan amarah kesalahan saya pada orang lain karena itu murni dari kesalahan saya sendiri. Pada saat saya pulang ke rumah, karena masih memendam perasaan kesal tadi, ketika saya ditanya oleh adik saya, "Mbak mau makan nggak? Mbak mau maem dong? Mau mes maem dong?" gitu. Saya menjawab, saya sebenarnya juga sedikit terkejut dengan apa yang saya keluarkan. Saya marah-marah seperti ini. Kenapa tuh takut-takut? Oh, aku mangan apa orang mangan urusanku, seperti itu. Sedikit kasar, tapi pada saat itu yang saya rasakan ketika saya berkata itu ada perasaan lega sedikit karena saya tadi sudah memendam kesalahan. Namun setelah saya mengatakan itu kepada adik saya, rasa penyesalan itu lebih besar daripada rasa lega yang keluar tadi. Nah, seperti itulah contoh-contoh dari fenomena-fenomena sederhana yang merupakan ciri-ciri dari kurangnya kecerdasan emosional. Mungkin peristiwa-peristiwa seperti itu sering diabaikan dan disepelekan karena ya itu sudah hal biasa. Tapi ternyata itu juga merupakan ciri-ciri dari kurangnya kecerdasan emosional yang dapat mengakibatkan kedepannya itu bisa lebih buruk dan lebih buruk lagi. Pak Galuh, terkaitan kita antara keluarga, hubungan kita antara keluarga. Sebenarnya itu masih banyak lagi fenomena yang terjadi di luar sana. Bahkan kita sendiri pernah selalu sering mengalami ketidakcerdasannya emosional. Mungkin hanya ada beberapa alasan kayak kita itu capek, kita itu kayak jangan diganggu dulu. Padahal tuh sebenarnya tuh kita memang belum mengetahui emosional apa dan harus apa kita melaksanakan, harus kita bereaksi seperti apa. Kesimpulan dari tulisan ini adalah masalah ketika kecerdasan emosional ini tidak dilihat dan hanya kita abaikan, suatu saat nanti ketika kita dewasa, masalah yang akan ditimbulkan akan jauh lebih besar, seperti masalah dalam bidang pekerjaan atau dalam tatanan keluarga, bahkan sangat menimbulkan efek domino tersendiri yang akan menimbulkan efek peristiwa yang akan kita kaitkan dengan hal-hal lain, entah itu akan menjadi
broken home atau hal-hal yang menindaklanjuti kriminalitas. Bahkan dalam pelajar banyak sekarang kasus kerusakan moralitas, kita bahkan kritis moralitas yang menyebabkan kurangnya kecerdasan emosional salah satunya akibat gadget juga. Jadi maka dari itu kami harap dengan penelitian ini banyak dari kita evaluasi bahwa ke diri sendiri untuk mengetahui pentingnya kecerdasan emosional dan tahu dan menyadari bahwa kita bagaimana kita harus mengekspresikan, bagaimana kita harus mengatur emosi kita terhadap orang lain, bagaimana kita nanti saat rasa capek kita saat menghadapi orang lain, dan bagaimana kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan yang hanya akan berdampak lebih besar dan menimbulkan masalah yang lebih besar di luar kendali kita hanya karena kurang kecerdasan emosional. Baik, hanya itu yang ingin kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya ada pantun nih dari teman saya yang udah disiapin dari tadi. Kasih apa pantunnya nih? Oke, sebelumnya saya meminta bantuan kepada teman-teman untuk menjawab cakep ya. Yang pertama, oke, saya mulai. Ke pasar membeli sawi, tidak lupa membeli selasih. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi